Salam sehat, kembali di pembelajaran prakarya. Pembelajaran hari ini masih tentang kerajinan bahan tekstil. Topiknya tentang jenis rancangan dan jenis bahan. Di minggu lalu kita sudah bahas pertemuan pertama yaitu tentang pengertian dan prinsip kerajinan bahan tekstil. Jadi kali ini kita membahas jenis rancangan dan jenis bahan pada kerajinan bahan tekstil. Oke, yang pertama jenis rancangan. Dalam merancang kerajinan bahan tekstil, ada dua hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah kualitas bahan. Kualitas bahan, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama ada tekstur, warna, dan motifnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah teknik pembuatannya. Dalam teknik pembuatan, nanti kita akan berbicara yang pertama tingkat kerumitan pengerjaan, dan yang kedua adalah fungsi kerajinannya. Jadi kalau dua aspek ini diperhatikan dengan baik dalam merancang kerajinan bahan tekstil, maka akan terciptalah sebuah kerajinan bahan tekstil yang memiliki nilai estetis yang tinggi. Jadi jangan lupa ya, pertama harus diperhatikan kualitas bahannya, yang kedua bagaimana kita mengolah bahan dari tekstil tadi. Selanjutnya ada dua teknik pembuatan dalam perancangan. Seperti yang pertama, aspek yang kedua tadi ya, teknik pembuatannya. Ada dua tekniknya. Yang pertama adalah struktural teknik. Apa itu struktural teknik? Susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Contoh sederhananya adalah tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif teknik sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Contohnya adalah tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Maksudnya apa? Kalau struktural teknik, saat kita membuat, disitulah teknik hiasannya. Tapi kalau dekoratif teknik, dibuat dulu kerajinannya, baru dihias. Jadi dari dua teknik ini, kita akan cari perbedaannya. Perbedaan struktural teknik dan dekoratif teknik. Karakteristik struktural teknik lebih cenderung klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuatnya. Ini yang Bapak bilang tadi di awal. Kalau dekoratif teknik, kecenderungannya menghias permukaan sebuah benda, namun tetap memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau struktural teknik, bahasa sederhananya, saat kita membuat, disitulah diperhatikan hiasannya. Tapi kalau dekoratif teknik, dibuat dulu kerajinannya, baru diberikan hiasan. Oke, bahasan yang kedua yaitu tentang jenis bahan tekstil. Ada 4 jenis bahan tekstil. Yang pertama berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Contohnya adalah serat stapel, serat filamen, benang, kain atau produk jadi seperti pakaian atau kerajinan. Yang kedua berdasarkan sumber bahan atau bahan pembuatannya. Bisa berasal dari serat alam, serat sintetis, ataupun serat campuran. Yang ketiga berdasarkan jenis warna atau motifnya. Ini kalau warna kan bervariasi, mau merah, putih, kuning, hijau, atau campuran warnanya, boleh perpaduan dua warna. Motifnya misalnya motif bergambar kain polos hanya warnanya saja dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu berdasarkan konstruksinya. Apa itu? Pertama ada tenun, ada rajut, ada renda, ada kempa, ataupun benang tunggal. Jadi 4 jenis bahan tekstil ini mulai dari berdasarkan jenis produk, bahan pembuat, warna atau motif, dan konstruksinya punya contoh masing-masing. Oke, selanjutnya ada 3 soal latihan. Soal yang pertama, tuliskan 2 teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Kedua ada tuliskan contoh bahan tekstil berdasarkan konstruksinya. Yang ketiga, perbedaan karakteristik struktural teknik dan dekoratif teknik.
Bapak rasa 3 soal ini cukup jelas pertanyaannya dan Bapak yakin jawabannya juga ada dalam video ini. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas, videonya boleh diulang lagi dari awal ataupun nanti boleh ditanyakan di dalam grup pembelajaran kita. Jangan lupa mengerjakan latihannya, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat.